saya ingin memberikan kemanfaatan yang lebih besar, lebih luas bagi masyarakat. Yang bisa saya lakukan untuk membela negara saya ya hanya dengan cara ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sinatria Farm. Perkenalkan, nama saya Vita Krisnadewi. Saya adalah owner dari Sinatria Farm yang beralamat di Derowetan, Harjobinangun, Pakem, Sleman. Ide awal dari Sinatria Farm itu sebenarnya karena saya dulunya seorang akademisi, sehingga melihat data-data yang ada di lapangan terkait dengan ketersediaan sumber protein hewani ya, khususnya kalau di Jogja itu domba. Nah kemudian selain ketahanan pangan, di sisi lain adalah terkait isu pemuda ya, karena dari bonus demografi di Indonesia, di mana tahun 2020 sampai 2036 itu jumlah angkatan kerja dari generasi muda itu sangat tinggi, sehingga kita perlu menggerakkan perekonomian atau menggerakkan anak-anak muda untuk ikut berpartisipasi dalam bidang ketahanan pangan. Apalagi pelaku ketahanan pangan hari ini di sektor pertanian ataupun di sektor peternakan, bahkan perikanan sekalipun itu didominasi oleh generasi di atas 50 tahun ya, usia di atas 50 tahun. Sehingga pada saatnya nanti mereka pasti akan pensiun. Nah, kalau kondisi ini dibiarkan akan tidak menguntungkan bagi ketahanan pangan. Awalnya waktu itu saya mendapatkan lahan seluas 4.000 meter dengan sistem sewa selama 10 tahun. Setelah saya mendapatkan lahan ya, tentu saya membutuhkan orang yang bisa day to day untuk mengelola ini. Nah, siapa yang saya minta? Sebenarnya kan banyak tuh tenaga-tenaga terampil dari para peternak-peternak yang sudah ada, tapi saya lebih memilih generasi muda. Dan alhamdulillah saya menemukan nih orang yang tepat untuk mengelola Sinatria Farm. Nah, dalam berjalannya waktu kemudian ada mahasiswa dari D3 Pariwisata UGM, masih kuliah nih, masih aktif kuliah, dia ingin berusaha nih. Dia mengatakan, "Bu, saya mau deh ngelola kelinci." Ya udah, kamu bikin RAB, nanti saya kasih uang untuk belanja bahan termasuk kelincinya, tapi kamu yang lola gitu. Sama dengan yang hidroponik juga begitu. Adik-adik dari jurusan teknik nuklir UGM bertiga datang kemari. Nah, mereka mau menyewa lahan waktu itu. Saya bilang, wah saya aja sewa gitu, masa kalian mau nyewa ke saya lagi gitu kan. Jadi saya sampaikan, udahlah kalian bikin RAB-nya, saya buatkan greenhouse dan instalasinya, tapi syaratnya 2 tahun, nggak boleh berhenti. Nanti kalau kurang dari 2 tahun berhenti, ya kalian harus sewa ke saya bilang kayak gitu. Kenapa 2 tahun? Karena asumsi saya ketika sudah di awal-awal itu kan biasanya masih harus nemu pasar ya. Terus kebanyakan pemuda itu nanti berhenti ketika nggak nemu pasar, mereka kemudian ya semacam putus asa lah gitu. Udah berhenti aja saya. Padahal instalasi yang dibuat tadi lumayan banyak, tapi akhirnya berhenti. Makanya saya katakan minimal 2 tahun. Asumsi saya dalam 2 tahun itu mereka sudah nemu pasar, sudah perjalanan bisnis mereka itu sudah berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah hari ini juga mereka sudah nemu pasar dan mau mulai lagi bisnis hidroponik itu. Alhamdulillah, kalau yang kita dapatkan sekarang itu bagi saya udah luar biasa banget ya. Karena sejak awal kan saya berpikirnya, wah nggak ada lagi nih generasi yang akan mau berkotor-kotor, karena image-nya orang tentang dunia peternakan, pertanian itu kan becek, bau, kotor, jorok, nggak modern, udahlah pokoknya nggak asik banget gitu. Maka memang tantangan-tantangan yang tadi ya, kita membuat sistem kandang terkoleksi. Itu kan juga sudah melalui rangkaian uji coba berkali-kali gitu. Beberapa kali kita bongkar pasang sampai akhirnya kita mendapatkan sistem terkoleksi, kandang sistem terkoleksi dengan biaya paling murah gitu. Sehingga bisa diduplikasi oleh pemuda dimanapun berada di Indonesia. Kemudian pertanian yang nggak becek dengan hidroponik misalnya. Nah, dengan kita tampilkan
semacam apa ya, ini adalah etalase dari peternakan dan pertanian kita yang bisa kita lakukan dengan pendekatan teknologi, maka itu akhirnya banyak generasi muda yang tertarik gitu. Apalagi Cap-Capung itu luar biasa ya bagi saya sangat terbantu sekali dengan media YouTube yang akhirnya banyak sekali pemuda yang datang ke sini untuk melihat menyaksikan secara langsung gitu, seperti apa sih kandang terkoleksi yang memang nggak bau gitu, dan mereka ingin membuktikan bener nggak sih kandang kita itu nggak bau, dan ternyata ya itulah yang ya alhamdulillah pokoknya kita senang sekali gitu dengan respon pemuda yang mereka hampir setiap hari lah di sini itu ada rombongan-rombongan pemuda-pemuda yang ingin belajar bahkan magang. Semua orang yang datang ke Sinatria Farm tidak kita pungut biaya, bahkan mereka magang ke sini pun kita gratiskan, ikut tidur di sini ya seadanya, ya ikut makan seadanya, pokoknya kita gratiskan semua. Harapan saya yang ada di tempat ini silahkan diduplikasi, silahkan dikembangkan itu. Saya nggak ada rahasia, semua kita buka, mau pakannya, mau kandangnya, biayanya berapa, ini semuanya kita sampaikan. Harapannya supaya mereka bisa mengukur, bahkan di sini saya ajarin, kamu punya modal berapa, biar ekonomis, biar menguntungkan, biar itu bisa menghasilkan setiap 1 bulan sekali, itu bagaimana caranya, itu saya sampaikan gitu, sehingga para pemuda itu bisa dengan pulang itu sudah membawa semangat langsung diaplikasikan. Nah di lahan yang baru ini harus belajar dari pengalaman masa yang sebelumnya, akhirnya kita sosialisasi dulu ke warga, masing-masing benar-benar kita pastikan bahwa kita nanti tidak akan memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat, sehingga yang kita targetkan, kita mendirikan kandang kapasitas 250 sampai 300 ekor, kita bertahap dulu lah, ya udah kita mendirikan kandang kapasitas 100 ekor dulu. Saya sampaikan ke warga, nanti kalau ternyata kita memberikan dampak polusi bau dan mengganggu warga, kita siap untuk mengubah area ini tidak menjadi area peternakan lagi tapi kembali ke pertanian. Nah alhamdulillah dengan berjalannya waktu, karena tadi ya inovasi dari tim kami itu membuat kandang terkoleksi tadi itu benar-benar tidak berbau, bahkan urin, feses semuanya bisa dimanfaatkan. Dari urin dan feses yang ada tadi, kita bahkan gratiskan ke warga sekitar, silahkan kalau mau dipakai, sehingga warga benar-benar merasakan manfaatnya. Untuk scale up kita, ke depan kita akan membuat kandang baru. Ini masih nyari lahan ya, kita pengennya breeding dalam skala industri, jadi supaya kan selama ini kan kita masih kesulitan untuk mendapatkan bibit. Jadi harapannya dengan kita memiliki lahan sendiri untuk pembibitan, ya minimal 500 sampai 1000 lah awal-awal ya, sebagai tahap awal segitu. Mudah-mudahan tahun ini bisa tercapai gitu ya, karena kebutuhan masih besar. Kalau usaha peternakan, jelas yang pertama cari untung ya kan, jelas itu. Dan itu murni saya cari dari manajemen yang baik dari sistem peternakan saya. Terus yang kedua, saya ingin memberikan kemanfaatan yang lebih besar, lebih luas bagi masyarakat. Makanya saya, ya ini salah satu hal yang hanya ini yang bisa saya lakukan. Kalau tentara mereka bisa ada di garis batas ini ya, wilayah gitu, mereka bisa angkat senjata. Nah saya nggak bisa nih. Yang bisa saya lakukan untuk membela negara saya ya hanya dengan cara ini gitu. Ya harapan saya ya, yang jelas gini, apa yang kita berikan, kita akan mendapatkan hasilnya dari tempat yang lain. Contoh yang paling sederhana itu ya, banyak orang masih kesulitan pasar misalnya. Alhamdulillah Sinatria Farm kita nggak pernah sampai ke pasar, tapi pasar yang datang ke kita, itu contohnya ya. Bagi saya itu satu hal yang mungkin bisa jadi itu cara yang di atas untuk membayar saya dengan cara itu gitu. Kendalanya generasi muda ya, apalagi yang mereka belum menikah, jadi kayak nggak ada beban gitu. Kalaupun mau berhenti hari ini pun nggak ada beban buat saya gitu kan. Makanya pentingnya kita adalah menjaga mood mereka, supaya mereka tuh tetap ada semangat terus untuk beternak, untuk budidaya tanaman pangan gitu ya. Sehingga yang kita butuhkan untuk mereka itu adalah memberikan dorongan, motivasi terus, memberikan contoh, menerima unek-unek mereka, kita berusaha memberikan solusi. Dan saya memang lebih banyak sharing ya ke adik-adik, mendampingi mereka dari day to day lah, apa kendalanya, kemudian apa yang harus dilakukan. Saya memberikan masukan, kemudian saya minta mereka juga sharing ke tempat-tempat yang lain. Jadi tidak tertutup hanya di sini saja, tapi mereka bisa belajar ke tempat-tempat yang lain. Nah bagi teman-teman yang mau memulai bisnis ternak,
mau sharing dengan kami juga masih sama-sama belajar lah nanti kita ya. Kemudian mau berkunjung kemari, kami persilahkan untuk datang langsung ke Sinatria Farm. Di sini juga magang juga boleh, gratis ya, tidak dipungut biaya. Buat para sahabat, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Cap Capung.